Yo guys, good morning, welcome to Coco Grab. Coco Grab channel hari ini. Oke, sebelumnya kenalin dulu, ini adek gue. Kayaknya setahun gue bikin video, kalian bisa tahu semua keluarga gue nih. Kemarin Anton udah masuk, sampai ke karyawan Poles juga udah pernah masuk vlog. Kita kan keluarganya besar. Iya. Nah hari ini gue ditemenin adek gue, ada kerjaan seputar Poles mobil ya guys. Gue mau ngambil mobil customer di daerah Green Lake. Setelah itu nanti sore baru gue on beat gokar lagi. Biasa jam 3 sampai jam 9. Itu jam insentif guys. Oke. Bagi kalian yang mungkin baru nonton atau belum tahu, gue juga ada kerjaan utama ya, buka Poles mobil gitu, salon mobil sama paint protection guys. Kita juga melayani pick up and delivery mobilnya guys, bagi customer yang mungkin nggak sempet ya drop di workshop langsung. Jadi gue sama adek gue langsung meluncur untuk bantu pick up, terus gue bawain ke workshop, kita kerjain dulu, udah selesai baru di antar balik. Gitu dong, bener ya? Iya. Kita juga bisa home service kok, tenang aja. Jadi buat kalian yang nggak sempet dan mobilnya nggak bisa diantar atau gimana, kita bisa langsung ngerjain on the spot. Ya, kita cover Jabodetabek. Sampai ke Bandung juga kadang-kadang bisa guys. Tapi Kecuali- kalau ke Bandung, kecuali apa? Ya kalau bisa mengakomodasikan. Ya. Ya. Kalau ke Bandung biasanya minimum 2 atau 3 mobil sekaligus. Ya. Nanti gue bawa sekitar 2 tim. Oke guys, gue mau iseng bikin video Q&A lagi karena ada beberapa pertanyaan yang baru ya guys, sama bukan cuman Q&A sih, jadi gue mau nge-reaction komen-komen yang ada di YouTube juga. Let's go. Ini moderatornya kali ini adik gue. Komen pertama. Koko maaf kalau boleh tahu holdernya merek apa kok? Terima kasih. Itu ada di video Q&A sebelumnya ya jawabannya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, gue jawab lagi di sini. Itu mereknya Caprice guys. Kalau kalian mau lihat bentukannya dan detailnya, silahkan simak video sebelumnya. Next. Mau terus gue. Next. Kok nariknya gokar, kok namanya Coco Grab bukan Coco Gokar? Sebenarnya Grab yang gue maksud di sini nggak spesifik brand Grab sih sebenarnya. Jadi Grabnya itu sebuah apa ya, benchmark kita taksi online gitu loh. Kayak misalkan kayak lu nih mau beli air putih, Aqua. Nah gitu guys. Padahal mereknya bisa Prima, bisa. Betul. Prima bener Prima lah, Le Mineral dan lain-lain. Nah itu yang gue maksud sebenarnya kayak gitu Coco Grab. Tapi memang banyak yang komen seperti ini ya. Dan kedepannya kayaknya mau gue ganti sih memang. Menurut kalian yang bagus apa? Coco Ojol jadinya narik motor dong. Kalau gue sih kepikirannya Coco Driver. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya. Next. Lanjut ya. Gimana caranya biar pas tupo bonus insentif kok? Kalau yang belum tahu ya, tupo itu adalah istilah dipakainya, maksudnya adalah tutup poin. Tutup poin itu maksudnya poin kita sehari itu tercapai untuk requirement mencairkan insentif. Oh, gitu. Nah kalau caranya nanti gue bikin next video ya, tips and triknya menurut versi gue nih. Next. Oke, lanjut. Lumayan kok manfaatin waktu daripada gabut. Kok dapat profit duit kok. Gimana sih gue bacanya nih? Lumayan kok manfaatin waktu daripada gabut kok dapat profit duit kok. Gitu loh. Oke. Oh iya, memang daripada gimana ya? Maksudnya kalau gue kan usahanya udah berjalan sendiri, daripada gue di rumah aja diem-diem, mendingan ya diusahakan untuk produktif lah guys. Lumayan kalau waktu. Betul. Lumayan kan sehari 5-6 jam bisa 200.000 ngantonginnya. Betul. Bisa buat apa tuh kalau lu? Kalau gue bisa buat makan seminggu. Oh, bisa aja. Bisa buat jajan, bisa buat jalan-jalan, bisa pacaran, bisa buat pacaran. Aku kan nggak suka macam-macam. Next ya. Duh, aing ngakak pas penumpang cewek duduk di depan. Kalau dapet cewek duduk di depan tiba-tiba gagu dalam hati. Nah, shit.
diharap. Ya, Duduk diharap. Nah, maksudnya duduk di depan. Nah, ini komen di video yang pas gua video ada penumpang bule tuh pertamanya. Jadi sekitar 2 atau 3 penumpang terakhir tuh ada cewek sendirian terus duduknya di depan. Biasanya kan cewek duduknya di belakang kan. Terus gua ada cuplikan video gua diem-dieman di depan kayak awkward gitu. Sebenarnya Allah, kau pakai sosok awkward segala biasa juga. Enggak sih. Enggak, sebenarnya pengen ngajak ngobrol tapi kan hujan deras jadi terlalu berisik guys gitu. Percuma juga gue pikir kan, ya udahlah. Lagi pula takutnya Terganggu. Pulang kantor. Capek. Si ceweknya kan mau istirahat, mau diem aja ya udah. Capek. Gitu. Capek. Kita menikmati perjalanan aja. Iya. Next. Kok itu mobilnya beli dari baru atau second untuk buat nge-Grab? Kalau gua kemarin Mirage yang untuk nge-Grab itu beli dari second. Karena kalau beli dari baru sayang guys. Sayang. Next ya. Review sama kayak gua main trip pendek. Ini udah 1 minggu anyep gua main di Ciledug, orderan lagi payah. Emang iya? Beberapa hari gua rasain sih kayak gitu. Jadi kemarin itu ada beberapa hari, 2-3 hari gue juga nggak berhasil cair insentif. Nah kalau nggak berhasil cair insentif itu pas pulang ke rumah sekitar bawa pulang duit itu cuman sekitar 80 ribuan lah bersihnya. Emang kalau Grab bukannya ini bukan sesuai, maksudnya tergantung kita nariknya di daerah mana? Ya tergantung argo kan. Nah kalau namanya anyep itu berarti kan yang naik sedikit, orderannya sepi. Jadi seharian muter-muter cuma dapat 5 orderan, 6 orderan gitu. Next ya. Selama narik enakan Gojek apa Grab kok? Mohon pencerahannya. Saya kalau Gojek nariknya udah kesiangan malah anyep. Kalau pengalaman gue sih lebih nyaman Gokar sekarang atau Gojek karena dia sistem insentifnya masih lebih manusiawi lah. Kalau Gokar itu kalau nganter jarak di bawah 8 kilo kita dapat bonus tambahan, poin tambahan 50. Jadi per orang itu kita ngantongin 150 poin. Hitungan per poinnya berapa sih perbandingannya? Pokoknya satu orang itu satu kali anter itu 100 poin. Kalau jarak pendek itu jadi 150. Jadi kan otomatis lebih cepat dapat poinnya. Nah kalau Grab itu dia stagnan di 100 poin doang, mau jauh mau pendek, jadi agak lebih susah untuk cair insentif. Oke. Next ya. Nah ini nih tadi menjawab pertanyaan yang tadi ya. Saran kok ganti nama jangan Koko Grab aja, kan udah resmi Gokar juga, so diganti katanya Koko Drive Car aja. Nah cakep nih idenya, tapi secara pronounce apa sih kalau Indonesianya? Pelafalan lebih enak Koko Grab gitu loh. Iya Koko Grab, tapi kalau mau diganti kayaknya gue kepikiran Koko Driver, bukan Drive Car. Jadi nggak terlalu panjang sih labelnya. Iya gitu. Next ya. Kok gacoran Go atau Grab Ko? Kalau gacor sih sebenarnya kalau kalian di daerah yang rame sama-sama gacor guys. Tapi kalau untuk ngomongin insentif lebih gacoran Gojek. Bentar nih, maksudnya nih gacor itu apa sih, kan gua awam nih. Ya gacor itu orderan rame lah istilahnya. Enggak istilahnya rame lah, kita kayak dagang tuh. Iya. Toko rame. Iya. Kalau anyep itu kalau dagang tuh toko sepi. Kalau anyep paham, kalau gacor tuh kayak lagi baksit lah gitu ya. Ya, some kind of that lah. Next. Akun Gokar naik ke level silver makin gacor atau anyep? Onbit Gokar modal bensin 50.000. Loh, itu mah judul bego. Astaga. Sorry. Pantes gue bingung. Kok kayak judul. Salah. Next ya. Richie Ricardo itu drivernya. Siapa tuh? Lu kenal nggak? Gue tahu. Gue nggak tahu. Itu siapa guys? Itu siapa? Maaf ya. Google dulu. Bentar. Coba ya kita cari dulu ya. Richie Ricardo ini siapa? One eternity later. Loh, astaga, penyanyi lama. Penyanyi lawas. Penyanyi lama. Mirip tahun berapa nih? Oh mirip sih. Mirip sih. Nyanyi ganteng guys. Jadi nggak boleh digituin dia tuh guys, tuh nggak bisa digituin.
Kalau Anda memberikan sugesti nama, dia jadinya sombong. Nggak bisa. Jangan digituin kalian. Oke, stop. Next ya. Murni main gokar bosku. Daerah mana hidup gokar? Sebenarnya ada 4 sih kalau mainnya. Ada GrabCar, Gokar, InDriver sama Maxim ya. Tapi belakangan gue fokusnya ke Gokar aja. Daerah mana yang hidup? Tergantung daerah kalian tinggalnya guys. Kalau gue di Tangerang, itu daerah BSD sana, Tangerang Selatan lumayan ramai. Tangerang Kota tuh ya Tang City sana, Boris itu ramai. Next ya. Bang, di sana ada zona merah nggak? Ya ada. Zona merah apa nih? Zona merah. COVID. Bukan dong. Zona merah tuh COVID apa? Bukan red light district deh kayaknya. Lu otaknya ke situ mulu sih. Oh my god. Wow. Masih pagi kayaknya ya, zona merah. Ya. Mungkin zona merah COVID kan. Kalau kita zona merah COVID kalau nggak salah ya. Itu daerah Tangerang dulu sempet. Tapi sekarang kayaknya udah nggak tahu. Udah nggak ada informasi lagi. Udah nggak ada informasi lagi. Gitu. Kayaknya udah agak mereda. Tapi nggak tahu ya, terakhir kali kan pada bilang katanya naik lagi. Iya. Ya semoga jangan deh. Next ya. Proses pendaftaran Gokar berapa lama? Apa perlu membawa dokumen apa? Bentar ya, kita ulang ya. Proses pendaftaran Gokar berapa lama? Apa perlu membawa dokumen pada saat dipanggil ke kantor Gojek? Atau untuk mitra driver Gokar yang pendaftarannya melalui online? Kalau Gokar itu full online guys. Jadi kalian upload dokumennya tuh di websitenya aja langsung. Di aplikasinya malah Go Partner. Kalian tinggal register as driver partner, upload dokumen situ udah. Nanti akan ada notifikasi sekitar, kalau ditanya berapa lama ya, kemarin gue 2 minggu, tapi ada juga yang sebulan, ada yang sampai 1 tahun belum dipanggil guys. Jadi kayak dia proses seleksi gitulah, tergantung hokinya kan ya, masing-masingnya gitu guys. Kalau untuk tanya berapa lamanya ya mungkin bisa dikonsider 2-4 minggu. Untuk pendaftarannya itu full online, tidak perlu bawa berkas-berkas ke kantornya lagi. Next ya. Untuk menjadi mitra driver Gokar, apa wajib memakai atribut seragam atau jaket di muka? Kalau yang udah ngambil seragam dan ngambil kartu tanda pengenal, itu sebenarnya dari kantornya diwajibkan. Ada baiknya. Dihimbau untuk dipakai, tapi ya itu kembali lagi ke kalian lah guys. Next. Siapa tahu kalau nyuci belum kering ya apa gitu juga. Kan. Next ya. Kok rumah kita satu klaster kan? Saya mau ngobrol dong buat cara daftar jadi driver taksi online. Dari Yoga Pratama. Siap. Kita mention namanya. Oke, siap Om. Ntar coba ya. Soalnya ya maaf ya, bukannya sombong. Tiap hari gua ada aja kerjaannya soalnya gua pengangguran. Salah. Enggak pengangguran. Pengacara. Iya. Pengangguran banyak acara. Next ya. Itu mobilnya ganti ya pas awal sama on-beat. Bukan ganti. Kita mobilnya ada 2. Ada 3 malah. Ada 4 malah. Kemarin yang di video itu pakai Agia ya. Gue pagi-pagi pakai Agia. Nah ini sekarang pakai Expander guys. Nanti next kita naik mobil yang Mazda ya. Masih ada 1 lagi. Jadi nyombong. Enggak, ini mobil operasional semua. Iya. Jadi hari ini mobil Mirage gue yang merah itu lagi dipakai istri buat kerja. Mobil Agia lagi dipakai bokap buat kerja juga. Jadilah mobil yang nganggur ini. Yang ini kita pakai buat kerja juga. Iya, sama. Dan ini bensinnya paling banyak, jadi pakainya yang ini ya. Ya benar. Oke, next ya. Saya daftar online masih belum ada panggilan kok. Semangat ya. Ya, semangat ya. Ditunggu aja. Gimana ya? Ya intinya semangat, jangan cepat menyerah. Akan ada waktunya kalian mendapat orderan banyak. Semangat. Itu bukan orderan, dipanggil aja belum. Oh iya, sorry. Maksudnya ditunggu aja. Iya, ditunggu. Semangat ya. Tetap positif. Biasanya maksimal sih 4 minggu ya, 1 bulanan lah. Ditunggu aja guys. Tunggu aja. Kalau mau cepet itu bisa coba InDriver, Maxim sama GrabCar lumayan cepet.
Tapi ya kalau boleh jujur orderannya agak beda ya. Go-kart tuh cakupannya tuh masih apa ya, besar. Low, middle, upper class tuh semua pakai go-kart. Jadi lumayan lebih rame lah menurut pribadi gue. Next ya. Kok mau tanya, saya punya mobil plat Banyumas, KTP juga, apakah bisa daftar go-kart daerah lain? Yaudah guys, dari map sih udah mau nyampe nih jam 7, Sekitar 7 menitan 7 menit lagi ke rumah customer gue udah mau nyampe. Jadi kita sudahin dulu ya Q&A-nya. Kita lanjut lagi di video berikutnya guys. Oke guys, sudah ngambil mobil yang mau dipoles nih guys. Mobilnya Xpander Cross. Sedangkan yang gue pakai hari ini Xpander biasa. Kita lihat bedanya sedikit ya guys. Nah, gue mau share sedikit guys, ini bedanya Xpander Cross yang tahun baru ya 2022. Sedangkan mobil yang gue pakai Xpander Sport tahun 2017 guys. Beda kan? Lampunya ini masih halogen. Kalau yang Cross ini udah LED guys. Sama beda di grillnya. Kalau ini lebih kayak Pajero-Pajeroan gitu guys. Kalau yang lama kayak model apa ya? Model biasa gitu. Nah, ini tampak sampingnya guys. Kalau yang Xpander Cross itu ground clearance-nya lebih tinggi, sama ada cladding hitam gitu guys, trim plastik. Lalu untuk velgnya itu ring 17. Kalau yang lama itu nggak ada trim plastiknya, dan velgnya ring 16 guys. Oke, ini dari tampak samping belakang ya guys. Kalau belakang sih kayaknya nggak terlalu beda banyak. Lampu sama. Bedanya nih kalau yang biasa nggak ada piano blacknya. Kalau yang Xpander Cross tuh ada accent piano black ya guys. Sama untuk atasnya yang biasa ini belum ada roof rack. Kalau yang Cross udah dikasih roof rack. Nah, antenanya juga beda nih guys. Kalau yang lama masih antena short pole gini. Kalau yang Cross udah model shark fin guys. Lalu ini juga dikasih aksen piano black gini guys. Kalau yang Cross. Kita lanjut interior guys, bentar. Quick tour aja. Ini door trimnya. Ini yang baru ya, yang facelift. Setirnya beda. Kalau secara untuk speedometer beda warna sama beda font aja guys. Terus sama di tengahnya dia udah electric parking brake, sama head unitnya udah kayak model floating gini guys. Terus climate controlnya udah digital. Ini interior Xpander Cross tahun 2022. Sekarang kita masuk ke Xpander yang sport biasa. Ini door trimnya. Lalu ini interiornya guys. Model setirnya beda ya. Sama speedometernya juga beda. Lalu untuk di tengahnya masih pakai manual parking brake. Head unitnya juga masih kayak model kalkulator gini. Climate controlnya masih putar-putaran kompor guys. Yap, kayak gini kurang lebih interiornya. Oke guys, sekian quick tour perbedaan nih, iseng aja guys. Jadi barangkali kalian ada yang mau ngambil Xpander ya, jadi nggak bingung. Sekarang kita langsung on the way ke workshop. Di adek gue bawa yang Xpander ini, gue bawa yang ini. On the way balik workshop guys. Oke guys, mobilnya udah sampai di workshop nih, langsung diproses. Pertama kita cuci dulu kaki-kakinya, ban, lalu mesinnya kita tunggu dingin. Nanti kalau udah dingin kita cuci juga. Sebelah sini ada senior juga nih, Rian, Dimas. Terus ini juga ada. Jadi satu ban satu orang guys. Nah nih guys, kalau kayak gini-gini nanti kita hilangin nih. Ini bercak-bercak air. Gue curiga di air di rumah owner mobilnya ini air sumur ya. Jadi cepat bertanda kayak gini guys kalau nggak cepat dikeringin nih setelah nyuci. Padahal mobil ini baru 5.500 km ya. Masih terbilang baru. Sampai ke chrome-nya.
Kelihatan nggak tuh? Tuh. Nah ini nggak bisa dihilangin dengan cuci shampoo doang guys, mesti pakai obat kalau udah kayak gini. Oke guys, gue udah nganter mobil customer tadi di ruko, lalu tim gue lagi ngerjain. Sekarang udah jam 1:30, kita mau pulang beres-beres. Kalau si Bambang ini mau lanjut tidur, gue lanjut tidur sih. Lu semua aku tuh mengontrol di sana. Oh, ntar dia balik lagi ke workshop. Kalau gue, kita lanjut on beat Grab guys. Nanti gue mau bikin konten hari ini, semoga aja bisa tuku guys. Amin. Oh ya, gue mau share sedikit ya. Kebetulan kan tadi kita ngebandingin compare expander biasa sama cross kan. Setelah gue rasain yang cross itu, ini info aja ya, siapa tahu kalian ada yang mau ngambil expander ya. Yang cross itu suspensinya sedikit lebih stiff guys, lebih keras. Jadi yang gue rasain tuh agak lebih keras. Cuman nggak sampai yang keras gimana banget. Kalau yang expander biasa ini lebih empuk. Dan kayaknya untuk yang cross 2022 tadi ada improvement di bagian peredaman guys. Jadi lebih kedap. Road noise sama wind noise-nya itu lebih kedap. Yang gua rasain sih itu. Kalau yang ini nih, kalau di tol deru angin dari kisi-kisi sininya tuh masih suka kedengeran gitu. Suaranya masih tembus ke dalam. Masih tembus, tapi nggak separah mobil gue yang merah sih, yang Mirage atau Agya ya. Walaupun sama brandnya ya. Iya. Ya udah guys, segitu dulu. Gue mau beres-beres dulu. Gua mau balik dulu. Ya. A few moments later. Oke, udah selesai beres-beres nih guys. Udah seger juga. Sekarang saatnya kita on beat go-kart. Tapi ini masih 2:30 guys. Masih ada setengah jam, cukup lah buat gua cuci mobil dulu. Soalnya udah dekil banget. Ya, mumpung hari ini juga cuaca cerah guys, jadi cuci mobilnya nggak rugi. Let's go. Widih, gila, keren juga guys. Full motion ya guys. Cuci mobil dulu guys, biar segar. Oke guys, udah selesai cuci mobil nih, udah bersih. Lihat deh, Tara, udah bersih lagi guys. Sekarang saatnya kita online go. Oke, let's go online. Langsung dapat. Bam. Ya, ternyata tidak ya guys. Mari kita menunggu lagi. Wah, busut guys. Busut. Udah 1,5 jam, 1 jam 40 menit malah. Belum bunyi juga nih account gua, buset. Sekali nyanyap kayak gini guys. Gue dari tadi muter-muter aja nggak jelas, daerah Gading Serpong terus ke BSD sampai gue balik lagi guys ke Gading Serpong. Belum bunyi juga, kacau beliau. Nih guys, 16.40 si 00 mantap. Oke guys, anyep banget gokar. Gue sampai sempat balik lagi nih, lihat nih, bercanda aja nih. Gue sampai sempat balik lagi guys ke workshop. Oke guys, gue lagi menepi di deket daerah SDC nih, sambil nunggu orderan daripada muter-muter buang-buang bensin terus guys. Kita tunggu lagi aja lah ya. Oke, sambil nunggu, gue mau ngejawab pertanyaan yang ada di komen ya guys. Ini ada yang nanya, punya uang kurang lebih 100 juta, rencana mau ambil Avanza 1.3 manual, tahunnya 2021, jalur kredit. Berarti asumsinya 100 jutanya itu untuk DP, sisanya di kredit. Angsurannya itu 3 juta katanya. Lalu mobilnya rencana dipakai narik gokar. Apakah angsuran saya ketutup kalau semisal saya narik dari jam 6 sampai jam 10 malam, sementara statusnya masih lajang? Kalau secara perhitungan finansialnya sih ketutup guys. Kalian kalau 3 juta itu, kalau 20 hari kerja aja, berarti kalian harus nyari itu sekitar sehari itu 150.000 untuk mobilnya. Berarti hitungannya sama seperti kalian setoran ke Grab rental atau Gokar, GoFleet gitulah. Kalau secara perhitungan gitu ketutup. Tapi yang jadi masalah, mau narik dari jam 6 sampai jam 10 malam. Pengalaman gue 3 bulan. Kalian harus tanya lagi ke diri kalian, kuat enggak tiap hari 20 hari dalam sebulan? Kalau gue sih jujur enggak kuat.
entah karena memang capek atau moodnya tuh kadang-kadang hilang guys, karena udah keseringan narik. Ya ini pengalaman gue ya, mungkin kalau yang lain bisa beda. Kalau kalian kuat ya bisa dilakuin, kalau enggak ya kalian tanya diri kalian sendiri. Nah, statusnya masih lajang. Kalau masih lajang, menurut gue sih kalau lu berani ngambil resiko ya silakan. Tapi kalau menurut saran dari gue, mendingan 100 juta beli mobil yang cash, yang Ayla, Agya yang lebih simpel gitu loh, LCGC. Bahkan Ayla itu secondnya 70 jutaan ya, itu bisa dapat di atas tahun 2014 masih. Itu kembalian lagi 30 juta. Anggaplah kalian beli 70, spare 10-15 juta untuk rapi-rapi mobil second itu udah lebih dari cukup. Bahkan kalian jadi masih ada kembalian 15 juta untuk pegangan beberapa bulan ke depan. Kalau saran gue kayak gitu ya. Nah, gue udah saranin, udah gue balas, terus orangnya bilang lagi, kalau beli second saya takut sama risiko yang akan saya terima nanti. Saya kurang ngerti cara ngelihat mobil bekas tapi aman. Saya kurang ngerti cara melihat mobil yang bekas tapi aman. Oh, maksudnya yang gak diakal-akalin lah. Soalnya kan sekarang mobil banyak yang bekas banjir, bekas tabrakan. Takutnya sama showroom di setting-setting atau diakal-akalin. Ya, itu balik lagi ke diri kalian lagi ya guys ya. Harus pintar ngecek barang sih memang kalau beli mobil second. Kalau kalian pribadi yang nggak ngerti, kalian bisa ngajak temen mungkin yang udah lebih ngerti. Atau banyak kok jasa inspeksi mobil di zaman sekarang, banyak banget. Kalian bisa tinggal googling car inspector atau apa gitu. Sebenarnya banyak, jadi bisa ketahuan apakah radiator ada yang rembes, mesinnya rembes dan lain-lain, bekas tabrakan atau bekas banjir, banyak. Bahkan di TikTok gue pernah lihat, dia memang nyediain jasa untuk inspeksi mobil bekas. Kalian coba cari dulu mendingan. Karena kalau untuk ngambil mobil baru, faktor yang pertama adalah mobilnya kan baru ya kalau menurut gue. Kalau gue pribadi pakai mobil baru untuk ngegokar itu sayang banget. Jadi kayak mobil tuh masih kinyis-kinyis, masih klimis gitulah. Kita pakai buat gokar tiap hari jalan ke gang-gang kecil sempit, baret-baret, kalian pasti sayang rasanya. Itu nomor 1 dulu deh. Nomor 1-nya. Nomor 2, rencana jam 6 sampai jam 10 malam. Gue cuma mau nanya, apakah yakin kuat gitu loh. Kalau gue sih kuatnya seminggu paling 2-3 hari doang, segitu lama. Sisanya gue paling jam 3 sampai jam 9 malam. Nah, kalau jam 6 sampai jam 10 cuma 3 hari seminggu, angsuran 3 juta sih menurut gue gak ketutup. Belum biaya kalian makan, bensin ya kan. Terus kalian harus nyisihin buat nanti kan ganti ban. Biarpun mobil baru kan kalian tetap harus ada ganti ban, mungkin ganti oli gitu. Tetap ada yang harus dikeluarin nanti biayanya. Ya, inti dari ocehan gue barusan itu personal preference kalian. Gue hanya bisa saran, dan gue juga masih newbie sebenarnya di dunia driver online ya. Gue baru 3 bulanan. Kalau kalian tanya ke gue pribadi dapet tiba-tiba guys. Gue cek dulu ya. Wadidaw, ini super short trip guys, lihat. Buset, dari sini terus ke sini. Harganya 15.000 potong 2.000. Gas lah. Oke, sambil jalan jemput, gue lanjutin yang tadi ya. Jadi intinya semua kembali lagi ke pribadi kalian. Kalau kalian rasa sanggup dan yakin, ya go for it. Tapi kalau kalian nanya gue pribadi sih, gue punya uang 100 juta cash. Gue lebih baik beli mobil bekas yang bisa cash, lalu dapat kembalian. Itu lebih aman dan lebih peace of mind. Jadi kita kerjanya nggak dikejar-kejar tiap bulan gitu, kerja santai lah. Tapi ini juga ya point of view dari driver online newbie ya. Gue baru 3 bulanan guys. Jadi masih banyak faktor lain yang gue mungkin belum tahu. Nah, kalian bisa cari-cari juga ke driver online lain yang lebih senior, mungkin bisa konsultasi juga. Gitu guys. Sekarang gue on the way jemput dulu orderan pertama guys. Ini jam 5, buset, 2 jam kosong. Nah kayak gini nih, kalau kalian ada angsuran mobil dikejar-kejar tiap bulan, kalau pas kebetulan kena kayak gini hari anyep, kepala mau meledak rasanya guys. Jangan sampai, makanya dipikir matang-matang ya.
Oke guys, kembali anyep guys. Baru satu penumpang hari ini. Aduh, gue mau iseng. Ini ada yang nanya, dan gue belum berhasil jawab. Ini banyak banget yang nanya guys. Mana tuh? Kok saya mau tanya, punya mobil plat Banyumas, KTP juga Banyumas, apakah bisa daftar gokar daerah lain? Ini banyak banget yang nanya. Jadi intinya pada nanyanya tuh, bisa nggak daftar gokar dengan KTP yang tidak sesuai dengan domisili? Kurang lebih kayak gitu yang gue tangkep. Ini gue dari tadi nyari, yang ketemu baru satu ini komennya, tapi dari kemarin banyak gue lihat notifikasi. Gue cari lagi nggak ada. Kalau gue screenshot mungkin bisa satu ini kali, satu layar full semua. Nah ini karena gue belum bisa berhasil jawab hari ini, mumpung lagi lowong, gue langsung telepon kantor Gojeknya guys. Kita telepon, kita pastiin bisa apa enggak. Gue bantuin nanya guys. Pertama-tama kita cari dulu ya ininya, customer service-nya di mana nih. Oke, kita telepon dulu ya guys ya. Terima kasih telah menghubungi Gojek Indonesia. Jika Anda driver Gojek Indonesia, tekan 1. Jika Anda driver GoRide, tekan 1. Jika Anda driver same day delivery e-commerce, tekan 2. Jika Anda driver gokar, tekan 3. Sekarang, Anda nggak perlu keluar pulsa untuk menghubungi call center. Gunakan menu bantuan di aplikasi GoPartner. Caranya, klik profil saya di pojok kiri atas, pilih menu bantuan, dan cari pertanyaan atau laporkan keluhan Anda. Untuk informasi terkait order, tekan 1. Untuk informasi terkait withdraw, tekan 2. Untuk informasi terkait perubahan data, tekan 3. Untuk informasi terkait jenis pelanggaran dan suspend, tekan 4. Untuk berbicara dengan agen call center kami, tekan 0. Anda akan kami hubungkan dengan agen call center kami. Mohon tunggu sebentar. Bagi Anda yang mengalami kesulitan mendapatkan order, kami sampaikan bahwa pada situasi pandemi COVID-19 ini, memang terjadi penurunan order untuk layanan Gojek. Hal ini yang membuat Anda harus menunggu order lebih lama dari biasanya. Penting untuk diketahui bahwa call center tidak dapat memberikan order untuk Anda. Kami sarankan untuk selalu berada di dekat area restoran yang masih dibuka. Terima kasih. Gojek, selamat sore, dan wanita bisa dibantu. Halo, sore Bu. Ya, dengan Bapak siapa, Bapak? Steven. Steven, wilayah mana? Oh, wilayah saya Tangerang. Iya. Untuk nomor apa Bapak Steven bisa diinformasikan Bapak? Bapak Steven Wijaya, kenapa Bapak kenalannya Bapak Steven? Enggak, jadi kan saya sudah daftar jadi partner ya. Ada teman saya nanya kalau KTP luar daerah daftar di Tangerang itu bisa atau enggak. Jadi KTP-nya domisilinya tidak sesuai dengan KTP gitulah. Baik, untuk terkait di sini, untuk ingin mendaftarkan diri menjadi calon mitra driver untuk GoRide atau Gokar? Gokar. Gokar ya. Untuk wilayah mana Bapak? Contohnya daftarnya di Tangerang, tapi KTP-nya di Banyumas. Baik, sebentar kami bantu pengecekan untuk wilayah Tangerang ya Bapak Steven ya Pak? Iya, oke. Baik, untuk kami bantu pengecekan untuk terkait di sini, kami bantu pengecekan untuk pendaftarannya sedang dibuka Pak. Untuk calon mitranya di wilayah Jabodetabek dan hanya untuk calon mitra yang telah mendapatkan undangan menerima semua KTP Pak, seperti itu. Sorry gimana? Untuk ini kami bantu pengecekan untuk sedang dilakukan pembukaan. Dan untuk terkait ini berlaku untuk semua KTP Bapak Steven. Oh oke, ya. Semua KTP daerah ya berarti. Benar Bapak Steven. Jadi untuk jika memang untuk ingin melakukan pendaftaran, silakan langsung di aplikasi GoPartnernya Bapak Steven, seperti itu ya. Oke, itu nggak perlu surat keterangan domisili lain-lain ya? Tidak perlu Pak, karena ini berlakunya untuk semua KTP Bapak Steven. Oke, berarti
Saya cuma make sure aja, berarti kalau teman saya ini tinggal di Tangerang sekarang, KTP-nya KTP Banyumas, kalau platnya plat mobilnya Banyumas juga bisa nggak? Untuk terkait plat mobil kendaraannya bisa, namun dikhawatirkan untuk terkait nanti ada kendala Pak jika memang untuk plat mobilnya tidak untuk terkait sesuai domisili Pak, seperti itu. Oh gitu ya, tapi tetap bisa ya kalau mau dicoba ya? Bisa Bapak, silakan untuk melakukan pendaftarannya di aplikasi GoPartner Bapak ya. Oke, siap. Oke guys, udah gue bantu tanya ya. Jadi gue sudah bisa menjawab. Kalau KTP kalian luar daerah, sedangkan kalian di Jabodetabek, pendaftaran sedang dibuka dan kalian bisa mendaftar sebagai partner. Tapi katanya tadi, kalau platnya masih plat luar daerah, takutnya nanti ada kendala di jalanan. Mungkin yang dimaksud kendala itu mungkin dengan ini ya, patroli atau apa gitu. Tapi kalau secara pendaftaran itu bisa gitu guys, gue bisa jawab ya. Oke. Ya usut guys, 5:30, buset, 150 poinnya. Gimana ngejar insentif? Pendapatan baru 12.000. Gila hari ini guys, udah 18.21, udah sampai 4 kali pindah spot gue. Ini terakhir spot gue di perbatasan. Ini Cubic. Itu ada gedung kantoran BCA, lalu sebelah-sebelahnya juga banyak kantoran. Lalu sebelah kanan itu Ion. Kalau cukup hoki biasanya dari sini aja bisa dapat jemput di Ion. Lalu depan kiri itu udah Gading Serpong dan banyak restoran di situ. Biasanya gue juga suka dapat. Ini kalau sampai jam 7 kagak dapat di sini. Udah, mending pulang guys. Guys, udah jam 7 guys. Gila, bener-bener gak ada yang masuk guys, saudaraan. Gue masih di spot yang sama dari tadi. Oke guys, gue putuskan untuk pulang saja. Aplikasi udah gue offline-in. Tinggal lurus belok kiri, bentar lagi nyampe rumah. Kita go home aja guys. Hari ini lemas-lemasnya guys, parah. Ya, untung ngetem deket-deket rumah ya guys. Kalau enggak, kacau beliau guys. Tinggal lurus ikutin jalan sampai rumah gue. Oke guys, akhirnya sampai rumah juga nih. Kita hitung penghasilan hari ini ya guys ya. Hari ini gue berjalan 46,7 km guys. Penghasilan hari ini 12.800 guys. Potong 27.540 ya, 12.800 potong 27. Berapa tadi gue sampai lupa. 520. Ya, hari ini kita nombok 14.720. Sekitar kalau ditambahin ditambahin sisihin 10% berarti nomboknya sekitar 16 ribuan guys. Sungguh hari yang menyedihkan ya guys ya. Oh iya, gue juga mau kasih unjuk ya pendapatan di hari-hari anyep, nggak cuman hari ini doang. Nih guys, 15 Juni 200.000. Insentif nggak cair ya. Ini 200.000 belum potong bensin sama dan lain-lain loh guys. Penghasilan kotor 200.000. Lalu ada lagi 207.000 tuh. Ini dari jam 3 sampai jam 9 juga guys. Ini juga sama. Lalu tuh ada yang 227.600 juga. Gitu. Ada yang bahkan 99.000. Ada yang 170.000 guys. Ini nggak cair nih insentifnya juga tuh, nggak dapet. Nah guys, tujuan gue sharing pendapatan di hari-hari anyep supaya gue nggak dikira ngomong janji palsu ya, harapan palsu lah istilahnya. Jadi ya kita hidup kan ada minus, ada plus gitu. Nah ini saat minusnya kayak gini, bahkan hari ini terparah guys kalau menurut gue. Jadi jadi tadi tuh historinya dari jam 3 sampai jam 4:30 nggak dapat sama sekali. 4:30 dapat sekali tuh yang super short trip tadi gue videoin. Habis tuh udah gue keliling nggak dapat sama sekali guys, satupun. Simpulannya buat kalian yang mau nyoba, menurut saran gue, kalau kalian mau coba dulu dengan sistem rental mobil, atau kalian kalau punya dana tunai sekian, kalian bisa beli mobil yang
basic gitu ya, mungkin di bawah 100 juta dengan cash, saran gue lebih baik kalian coba itu dulu. Jangan ngambil, bukan jangan ya, gue gak terlalu menyarankan kalian ngambil mobil baru lagi, apalagi terus kredit sampai 4 tahun. Gue gak terlalu menyarankan. Tapi kalau pertanyaan kalian, kalau cicilan 2 juta, 2,5 juta ketutup apa enggak, pengalaman gue bisa ketutup guys. So it's your decision. Kalian ini sebagai decision maker kalian sendiri. Nah kemarin kan video gue kan seputaran tupo, cair insentif gitu kan. Jadi gue juga mau share ke kalian worst scenario-nya sebagai driver online tuh gimana, pahitnya sampai mana gitu. Dan hari ini hari terpahit gue sepanjang gue menjadi driver online ya, 2,5 bulanan lah, 3 bulan lah anggap. Yaudah guys, sekian ocehan gue hari ini ya. Mohon maaf ya, hari ini videonya seputar gue ngoceh-ngoceh doang. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Thank you for watching. I am Coco Grab signing out.